Nina, kenapa kamu hanya sepupuku dan bukan ibuku? Claudia mencuri pandang padaku dengan mata curiga. Aku tahu dari mana asal ini, karena topik pekan itu di TK adalah keluarga. Kata-kata Claudia yang polos membuatku resah dengan rasa bersalah. Apa aku ini orang yang jahat? Aku terus bertanya-tanya pada diriku setiap hari selama 4 tahun. Ya, gadis kecil di sampingku ini bukanlah putriku. Kuculik dia dari ayah kandungnya, dan kubesarkan dia sendiri sejak itu. Semua berawal dengan Paman Oliver, yang mana seorang pebisnis sukses dan orang yang sangat penyayang. Aku hanya berhutang budi padanya dan nenekku, karena mereka yang membesarkan aku setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Pamanku sudah menjalankan peran dengan baik dalam mengisi kekosongan figur ayah dalam hidupku. Tapi beliau juga ingin anak biologisnya sendiri, yang mana jadi masalah rumit bagi pria aseksual sepertinya. Suatu malam, aku baru saja datang dari jalan-jalan dengan teman-temanku saat kulihat beliau duduk di meja dapur, tangannya terapit kedua tangan. Aku bertanya, "Paman, ada apa?" Paman mendongak menatapku dengan mata merah yang bengkak, menghela nafas, lalu berkata, "Nina, sebenarnya ini hal sepele. Hanya saja ulang tahunku bulan depan, dan aku tak punya satu hal yang paling kuinginkan di dunia ini." Aku menariknya ke dalam pelukan dan menenangkannya. Aku tahu beliau masih merindukan kehadiran seorang anak dan aku ingin membantunya. Jadi, bersama-sama, kami mencari tahu prosedur ibu pengganti. Pamanku sangat bersemangat, dan beliau lengkapi semua berkas untuk membeli sel telur donor. Sekarang yang paman butuhkan adalah seorang ibu pengganti. Jadi beliau pergi ke agensi ibu pengganti setempat dan mereka menunjukkan padanya 5 profil ibu pengganti yang potensial. Aku bersumpah, paman pasti sudah membaca ulang masing-masing sebanyak 100 kali. Tapi, pada akhirnya beliau memilih satu, seorang wanita bernama Katie. Di atas kertas, Katie kedengarannya sempurna. Dia berusia 31 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki sehat bernama Robbie. Kontrak sudah dibuat, semua perawatan medis Katie akan dibayar, dan dia juga menerima sejumlah uang yang cukup besar. Kemudian, saat bayinya berusia seminggu, pamanku akan membesarkannya sendiri. Ini semua terdengar sempurna. Ya, akan tetapi semuanya berubah jadi sangat kacau. Setelah Katie hamil, Paman Oliver ingin berada di dekatnya supaya dia bisa menjalin ikatan dengan bayinya. Suatu kali aku jalan masuk ke ruang tamu mendengar musik klasik dimainkan, dan pamanku menempelkan kepalanya ke perut Katie untuk mencari tahu apakah bayinya bisa mendengar musik itu. Segera siap pulang ke rumah mendapati Katie di sana, jadi hal biasa bagiku. Awalnya aku tak keberatan karena dia selalu bersikap baik padaku, dan kami bahkan ngobrol ringan dari waktu ke waktu. Tapi kemudian suatu pagi saat aku menuruni tangga hendak pergi kerja, kulihat dia berdiri di halaman membantu nenekku menyiram bunga. Aku hendak menghampiri untuk menyapa mereka saat ku dengar dia berkata, "Oliver adalah pria yang sangat baik, tapi dia sangat sibuk. Aku khawatir dia akan kewalahan antara bayi yang baru lahir dan pekerjaan." Kemudian nenek berkata, "Jangan khawatir sayang, karena dia aku dan Nina yang akan membantu." Tapi Nina sangat muda, dan dia punya kehidupannya sendiri. Dia selalu keluar berpesta atau bersama cowok. Dan Anda tidak bisa diharapkan untuk merawat seorang bayi. Tidak untuk seusia Anda. Aku cuma tak mau ada orang asing yang merawat bayiku. Tidak saat aku bisa membantu. Apa? Perilakunya yang manis bagai gula hanyalah akting, bukan begitu? Beraninya dia berusaha memanipulasi nenekku tersayang. Beberapa hari kemudian, aku turun ke bawah untuk makan malam dan melihat Katie duduk di sana. Dia tersenyum padaku dan bertanya bagaimana hariku. Aku tak tertipu dengan sikap baiknya yang berlebihan, tapi aku tetap menerimanya. Pada suatu ketika dia tiba-tiba mengambil ponselnya. Kemudian senyumnya berubah menjadi muram. Oh, tidak. Robbie terkena demam. Sebaiknya aku ke sana. Dia segera menarik mundur kursinya dan berdiri. Kalian tahu soal ini? Hanya cinta ibu yang bisa membuat si kecil merasa lebih baik. Kemudian dia pergi. Kata-kata Katie yang beracun pastinya telah merasuki nenek. Karena nenek terlihat cemas akan Robbie dan memberi senyuman lembut seiring pandangannya mengikuti langkah Katie. Dan itu baru permulaan. Permainan Katie terus berlanjut karena beberapa hari kemudian dia muncul di depan pintu dengan isak tangis. Kemudian dia bercerita tentang sewa tempat ulang tahun Robbie yang dibatalkan dan mereka menolak memberikan uang ganti rugi. Sesuai harapan, pamanku memberitahunya dia bisa mengadakan pesta di tempat kami dan bahwa paman akan menanggung biayanya. Di hari pesta itu, kulihat Katie memberikan pada paman semua nota pembayaran untuk istana balon, sulap, catering, dan lain-lain. Dengan lembut dia menepuk perutnya dan menyeringai. Kau akan jadi ayah yang hebat. Kau tahu, kita selalu bisa punya anak lagi setelah ini. Gratis tentu saja.
Kemudian setelahnya, kulihat dia membisikkan sesuatu ke Robi. Kemudian menit berikutnya, Robi lari ke pamanku, memeluk kakinya dan berkata, "Terima kasih untuk pestanya, Ayah." Kemudian Katie bergegas mendatanginya mengacak-ngacak rambutnya dan berkata, "Oh sayang, dia bukan ayahmu. Tapi pasti akan menyenangkan bukan jika semua tinggal di sini dengan bayi ini?" Cukup sudah. Jadi malam itu aku menemui paman dan nenekku membahas soal itu. Aku punya perasaan tak enak soal Katie. Kurasa dia berusaha melanggar kontrak. Pamanku menghela nafas kemudian berkata, "Aku tahu." Kemudian nenek menambahkan, "Tapi Katie benar. Oliver tidak bisa menjalani ini sendirian. Kau terlalu muda dan aku terlalu tua. Jadi masuk akal jika Katie tinggal dan membantu. Lebih baik daripada menyuruh orang asing di sini, ya kan?" "Aku bisa membantu." Aku meninggikan suaraku. "Lebih baik aku daripada dia. Aku tak percaya padanya." Nenek menggelengkan kepalanya. "Tapi dia ibunya. Dia yang mengandung bayi itu. Ikatan mereka tidak bisa dipungkiri." Aku tahu rasanya kehilangan orang yang aku cintai. Katie akan membuat bayi itu sedih. Aku yakin itu. Dia akan mementingkan dirinya sendiri. Wajahku memerah saat aku meninggikan suara. Pamanku tetap diam. Kemudian ia hanya menghela nafas dan berjalan keluar. Aku berlari mengejar dan menariknya. "Paman, paman membuat pilihan sejak awal. Kenapa mengubahnya sekarang?" Dia menjawab dengan pandangan terpaku ke lantai. "Nenekmu ada benarnya." "Apa?" Suaraku memekik. "Berhentilah membiarkan Katie si penyihir itu memanipulasimu." Paman menggelengkan kepalanya lalu berjalan pergi. "Ya Tuhanku, mereka dikontrol seperti boneka. Ini harus dihentikan." Jadi kuputuskan menemui Katie soal ini. Kesempatanku datang esok harinya. Dia membantu masak makan malam jadi aku berkata padanya, "Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin kehidupan yang mudah tanpa khawatir soal uang. Itulah kenapa kau memanipulasi mereka. Tapi kau tak bisa membohongiku." Dia berhenti mencacah wortel, lalu memandangku. "Apa benar begitu?" "Masalahnya Nina, aku selalu dapatkan apa yang aku mau." Dia menyeringai jahat, lalu menghujamkan pisau ke wortel itu dengan ganas sampai aku tersentak. Sudah dipastikan, Katie memang gila. Tapi aku tak punya bukti apapun. Jadi pada dasarnya sama sekali tidak ada yang bisa kulakukan soal itu. Seperti yang sudah ditebak, kegilaan itu terus berlanjut saat keesokan harinya. Aku ke kamar nenek dan melihatnya tampak bingung saat mencari-cari di laci samping tempat tidurnya. "Ah, lagi. Tidak bisa temukan pilku. Dan pil itu terus muncul di tempat-tempat aneh." Nenek terlihat sangat cemas bahwa ia kehilangan akal sehatnya. Kemudian saat kami semua makan malam, Katie menuju kulkas dan kejutan. Coba tebak apa yang dia temukan di sana. Ya, pil milik nenek. Jelas Katie sudah meletakkannya di sana. Kemudian dia berjalan menuju nenek, mengusap bahunya, dan dengan cemas berkata, "Seharusnya saya lebih memperhatikan Anda. Sebaiknya kita memeriksakan Anda ke dokter segera. Umur bisa begitu kejam terhadap pikiran, dan Anda tak mau jadi pelupa berada di dekat bayi." Setelah itu, nenek seperti betul-betul teryakinkan kalau ia terlalu tua untuk merawat seorang bayi. Bahkan setelah dokter mengatakan dia baik-baik saja. Terlebih lagi, nenek bersikeras kalau Katie harus pindah ke rumah untuk membantu. Dasar ular si Katie. Sebulan kemudian bayi itu lahir. Seorang anak perempuan. Pamanku menamainya Claudia, seperti ibuku. Kami semua menangis haru dan menyambutnya ke dalam keluarga kami. Harapan Katie tercapai, dan baik dia maupun Robbie pindah ke rumah kami. Suatu pagi aku turun ke bawah melihat Katie menggendong bayi itu. Di depannya adalah kontrak yang sudah dirobek. Ku bilang padanya untuk pergi. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Kau memang gadis pintar, Nina, tapi kau bukan tandinganku. Aku tak akan kemana-mana. Ini adalah rumahku sekarang, jadi biasakanlah." Aku tahu tak ada gunanya memberitahu paman dan nenek soal ini. Aku tak bisa biarkan wanita ini menghancurkan keluargaku. Dia itu berbahaya. Dia bisa saja menyakiti siapapun pada akhirnya. Dia tak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia mau. Aku tak mungkin membiarkannya. Jadi, saat Katie sedang di kamar mandi, aku mengangkat Claudia. Dan sebelum dapat kucegah diriku sendiri, aku kabur dari rumah dan keluar dari kehidupan mereka. Aku pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan baru. Sebenarnya hanya untuk sementara, tapi kurasa aku terlalu egois dan takut untuk kembali. Aku selalu jujur pada Claudia tentang satu hal, bahwa aku adalah sepupunya, bukan ibunya. Jadi, saat Claudia mengucapkan kata-kata itu, "Nina, kenapa kau hanya sepupuku dan bukan ibuku?" Aku merasa sangat bersalah. Dia kehilangan hubungan dengan ayahnya karena aku. Ya,
Aku ingin keluargaku keluar dari jebakan Katie. Tapi apa yang kulakukan tak adil untuk pamanku. Sekarang aku tahu itu. Aku tak berhak mengambil putrinya jauh darinya selama 4 tahun. Aku merasa tak enak. Membayangkan penderitaan yang sudah pasti aku timbulkan kepadanya juga nenek. Rasa bersalah itu menggerogotiku dan aku tahu aku tak bisa menanggungnya lagi. Jadi aku menelpon seorang teman keluarga lamaku dan memintanya mendatangi pamanku. Kemudian di hari itu temanku kembali padaku dengan sebuah pesan dari paman. Katie sudah pergi dan dia tidak akan kembali lagi. Kau benar tentangnya. Tentu saja, dia hanya mengincar uangku. Setelah kau pergi, dia tampaknya tak peduli soal Claudia sama sekali. Dan dia mengancam akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu kecuali aku membayarnya. Tolong, kembali saja padaku dan nenek. Kami memang tak senang dengan apa yang kau perbuat. Tapi kami tahu, kau punya niat yang baik. Kami menyayangimu dan cuma ingin gadis-gadis kami kembali. Air mata mengalir membasahi wajahku. Mereka telah berbesar hati memaafkanku. Kabur bukanlah jawaban. Meski kulakukan itu dengan niatan yang baik, sudah waktunya berhenti berlari. Sudah waktunya untuk pulang. Jadi, kuamati gadis kecil yang sangat mengingatkanku akan pamanku ini. Claudia, aku meraih tangannya. Apa kau siap untuk pulang ke ayah? Ups, tetap bukan yang ini. Wow, kenapa mereka punya satu ruangan penuh hanya untuk sepatu? Itu tak masuk akal. Aku bergumam sendiri saat menutup pintunya. Aku bersumpah, kurasa itu pintu ke-20 yang kubuka. Tempat ini luar biasa. Aku tak tahu pintu mana yang mengarah ke kamarku. Jujur saja, aku tak pernah ke tempat semewah ini sebelumnya seumur hidupku. Oke, sekarang tinggal pintu ini atau yang satunya lagi di sebelah sana. Doakan aku beruntung. Tapi saat kuraih gagang pintu itu, ku dengar suara. Hei, lelucon apa yang kau coba mainkan padaku lagi? Aku menangkap basah kamu kali ini, Gabby. Tertegun, aku berbalik. Dan, oh wow, sesosok pria yang sangat tampan berdiri di sana, tampak begitu puas dengan dirinya sendiri. Jadi, ini pasti Jaden, kakak laki-laki menyebalkan yang Gabby sudah ceritakan padaku. Hanya saja, dia tak terlihat menyebalkan bagiku. Tapi, baiklah, aku harus tetap pada karakter ini, jadi ku jawab, ya, kurasa aku terlalu sibuk memikirkan hal sampai aku tak lihat kemana arahku. Santai saja, bro. Kemudian aku segera kabur ke ruangan satunya sementara Jaden melihatku kebingungan. Phew, hampir saja. Dan, wah, Gabby ini seorang putri atau apa? Dia tinggal di istana sungguhan. Lihat saja kamarnya. Oh, kalian pasti bertanya-tanya. Ya, aku bukan Gabby. Aku ini Nancy. Jadi, bagaimana bisa Jaden tak sadar kalau aku ini bukan adiknya? Sekarang, biar ku beritahu kalian, ini cerita yang sungguh seru. Aku adalah remaja normal, menjalani kehidupanku yang damai di pedesaan Missouri. Keluargaku tak punya banyak uang, jadi aku bekerja paruh waktu di restoran terdekat, supaya aku bisa menabung untuk kuliah. Ya, ini tak sempurna, tapi aku tahu aku beruntung punya keluargaku yang penyayang. Mereka segalanya bagiku. Nah, ngomong-ngomong, tak jarang untuk sekolah-sekolah dari St. Louis mengadakan trip ke sini untuk menunjukkan para murid bagaimana kehidupan di desa. Dan di hari-hari seperti itu, restoran bisa jadi cukup sibuk dan hari ini tak terkecuali. Pada saat shiftku selesai, aku lelah dan berkeringat. Jadi ku ambil rute dengan pemandangan indah untuk bersantai. Itulah saat ku dengar gadis ini teriak minta tolong. Dia pasti terpeleset dan jatuh ke parit ini. Dengan cepat ku cari ranting besar untuk membantu menariknya keluar. Lalu dia bersihkan roknya sambil mengatakan, terima kasih. Tapi saat dia melihat ke arahku, ya Tuhan, kami berdua melompat takut sampai kami hampir jatuh lagi ke parit itu. Dia benar-benar terlihat sepertiku. Kucubit diriku sendiri untuk pastikan aku tak sedang berhalusinasi atau semacamnya. Maksudku, aku sangat kelelahan karena bekerja. Kami saling menatap tanpa ekspresi selama beberapa saat. Tapi kemudian dia ulurkan tangannya dan menamparku. Aduh, aku mengangkat alisku padanya. Dan dia hanya nyengir balik. Ups, maaf. Hanya memastikan ini bukan mimpi. Itulah saat aku melihatnya, gelang miliknya. Liontinnya berbentuk aneh. Bentuk aneh yang sama seperti milikku. Kuulurkan pergelangan tanganku untuk memasukkan liontin di gelangku ke gelangnya. Dan liontin itu membentuk kupu-kupu. Ada lagi, yang terukir di bagian belakangnya adalah ulang tahun kami, 3 November.
Ya Tuhan, pantas saja. Aku selalu bertanya pada orang tuaku kenapa mereka membelikanku gelang yang jelek. Ternyata itu adalah sebagian dari satu kesatuan, jeritnya. Jadi, menurutmu kita adalah kembar? Aku masih syok, tapi aku bisa bergumam. Pastinya. Dengan gembira dia bertepuk tangan lalu menarikku ke dalam pelukan. Dia bilang namanya Gaby dan karya wisatanya membosankan sekali, jadi dia berkelana. Lalu akhirnya tersesat dan terjebak. Kemudian ku beritahu dia tentang keluargaku tersayang dan dia menceritakan soal kehidupan kotanya. Menurutku kehidupannya terdengar hebat, tapi tidak menurutnya. Tidak, sungguh sangat membosankan di sana. Aku hanya ingin hidup yang bebas drama dan bahagia sepertimu. Itu masuk akal sekarang. Aku paham kenapa orang tuaku lebih sayang pada kakakku dibandingkan aku. Aku ini jelas diadopsi. Tapi, hei, paling tidak kau punya teman-teman dan pergi ke sekolah yang bagus. Sekolah? Itu bagian terburuknya. Aku membencinya. Kemudian dia terdiam dan menoleh ke arahku. Nancy, aku punya ide yang sangat hebat. Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Itu gila. 1 jam yang lalu kukira aku ini anak tunggal. Dan sekarang aku sedang menatap kembaranku. Gaby tampak bersikeras bahwa bertukar tempat adalah ide terbaik yang pernah ada. Karena aku akan rasakan kehidupan kota sekaligus membantunya menghadapi ujian yang akan datang. Ini kedengarannya menggoda. Maksudku, tidak setiap hari saudara kembarmu yang lama hilang muncul dan menawarkan padamu petualangan sekali seumur hidup, ya kan? Kami tak punya banyak waktu untuk membahasnya lagi. Jadi kami cepat-cepat bertukar pakaian, telepon, dan instruksi lebih lanjut tentang hal lainnya akan dibahas nanti lewat telepon. Kemudian, kutunjukkan padanya jalan menuju rumahku. Dan aku menuju ke kerumunan murid yang ramai berbaris naik bus kembali ke kota. Tiba-tiba, seorang gadis menepuk pundakku dan dengan nada kesal berkata, dari mana saja kau? Rambut pirang, bando warna merah jambu, dan memakai kalung berliontin hati di atasnya. Yah, ini pasti Kathy, sahabat Gaby. Aku mengikutinya naik ke bus, kemudian menguap dan mengatakan padanya aku kelelahan. Aku pura-pura tidur selama perjalanan pulang, jadi dia tak akan mulai percakapan lebih lanjut denganku. Jadi setelahnya, semuanya berjalan dengan lancar. Hingga aku pulang, dan tak tahu di mana aku biasanya tidur. Tapi sekarang sudah tak apa, karena aku aman berada di kamar Gaby. Kepala pelayan mengetuk pintu, memintaku turun untuk makan malam. Aku tahu, fakta bahwa mereka punya kepala pelayan itu sungguh gila. Tapi aku berbohong saja aku sudah makan banyak di perjalanan. Tak ada waktu untuk makanan sekarang. Aku perlu belajar sebanyak yang ku bisa tentang orang-orang ini. Ku periksa kamarnya dan melihat-lihat buku tahunannya, foto-foto keluarga, apapun. Kukira aku siap untuk bersekolah sebagai Gaby besok. Tapi, ya, andai semudah itu. Keesokan paginya, dengan gugup aku turun ke bawah untuk pergi ke sekolah. Dan tentu saja sekarang aku harus menemui semua anggota keluarga. Saat melihatku, semua obrolan ringan mendatangiku. Bagaimana trip kemarin, sayang? Aku berhasil bergumam. Itu baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba ada tangan yang mengusap rambutku. Hei, ku ambil roti lapis selai kacang dan jelimu ya. Tahu tak kau makan? Aku menoleh untuk memeriksa dan melihatnya nyengir padaku sebelum dia keluar. Ya ampun, kukira aku akan meleleh dalam genangan air. Dia sangat tampan. Aku hanya ingin mengikutinya. Tapi kemudian ayah berdehem. Gabriela, bisakah kita buat hari ini bebas dari keluhan gurumu? Ya Tuhan, Gaby, apa yang kira-kira kau sudah perbuat? Aku menelan ludah, mengangguk sebagai jawaban, lalu bergegas keluar dari sana. Dengan canggung aku berlama-lama di depan kediaman megah itu. Ini adalah tempat di mana bus menurunkanku kemarin. Jadi, semoga saja memang begini biasanya. Kemudian tiba-tiba, seorang pemuda berwajah seram parkir di seberang jalan dan berteriak padaku. Sayang, kau sedang apa? Ayo masuk. Aku? Aku ini kekasihnya? Oh, jadi dia adalah Dylan, pacar saudara kembarku. Aku berjalan mendekat dan dengan enggan naik ke kursi belakang. Hei, ada apa? Apa kau masih marah padaku karena membiarkanmu pergi karya wisata sendirian? Ayolah, katamu itu tak masalah. Aku tak tahu harus berkata apa padanya, jadi aku terus diam dan menatap keluar jendela. Ayolah sayang, maksudku ini konyol. Kita berdua tahu duduk di belakang selalu membuatmu mabuk perjalanan. Ya ampun, aku harus mengatakan sesuatu untuk membuat cowok ini tutup mulut ya? Tidak, semuanya baik di antara kita. Hanya saja aku agak tak enak badan. Aku perlu istirahat, itu saja. Dan lebih longgar di sini. Nah, sepertinya itu membuatnya lebih tenang.
tapi aku terus memergokinya menatap aneh padaku lewat kaca spion. Lihatlah dia. Gabby dan aku mungkin kembar, tapi selera cowok kita benar-benar berbeda. Dylan terlihat seperti tipe cowok nakal. Rambut hijau, hidung bertindik, dan mengendarai mobil sport yang mentereng. Sementara aku memilih cowok manis dan lucu, seperti Jaden. Tapi aku tak mau dengan tak sengaja mengacaukan hubungan adikku juga. Jadi saat kami sampai di sekolah, aku harus memberinya kecupan di pipi, memastikan kami baik-baik saja. Bau parfumnya tak enak. Untungnya aku bertemu Katie di parkiran, jadi aku mengikutinya ke kelas. Semuanya berjalan dengan baik, paling tidak sampai kami tiba di kelas bahasa Spanyol. Gurunya, Bu Harrison, memberiku tatapan penuh curiga sejak aku masuk. Ternyata, Gabby tak serahkan tugas rumahnya, dan dia menghabiskan sepanjang waktu di pelajaran sebelumnya dengan mengecat kukunya. Bu Harrison menuntut untuk memeriksa PR-ku hari ini. Nah, tentu saja aku tak tahu aku punya PR. Jadi, dengan suara kecewa, dia berkata, "Gabby, sudah 2 tahun dan kamu masih belum tahu cara menggabungkan satu kata kerja pun. Apa kau bangga dengan itu?" Tiba-tiba, ku dengar Katie berbisik. Tapi paling tidak dia tahu cara berpakaian, Bu Harrison. Sweaternya kelihatan seolah itu seharusnya dibuang 2 tahun lalu. Kemudian beberapa anak di kelas terkekeh. Ya Tuhan, Katie, itu kasar sekali. Tapi untungnya guru itu tak mendengarnya. Aku langsung minta maaf ke Bu Harrison dan mengatakan padanya berikan saja padaku kuis dadakan untuk PR-ku yang terlewat. Beliau melakukannya. Dan kemudian yang mengejutkan beliau dan juga seisi kelas, aku berhasil menjawab semua pertanyaan. Setelah kelas, ku katakan pada Katie kalau komentarnya tentang Bu Harrison itu tak baik. Tertawa dia menjawab, "Astaga, kenapa kau begitu tegang hari ini?" Tapi setelah melihat ekspresiku, dia segera mengubah topik pembicaraan. "Kau masih harus membantuku dengan rencana itu, oke? Kau sudah janji." Dia mengedip padaku. "Apa? Rencana apa?" Dengan kebingungan, aku pura-pura tersenyum pada Katie. "Oh, kau tak usah khawatir, sis. Sudah kusiapkan." Malam itu Gabby menelponku dan kami saling memberi kabar di hari pertama kami. Semuanya berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Rupanya dia senang berada di sana, dan dia merasakan kehangatan dan ikatan dengan ibu dan ayahnya. Dan dia yakin kalau merekalah orang tua kami yang asli. Dia juga menikmati memberi makan ayam dan memetik apel di halaman belakang. Tetapi dia hampir membuatku dipecat dari pekerjaanku karena dia tak tahu bagaimana caranya menggunakan oven. Tapi dia berhasil memecahkan masalahnya. Kukatakan padanya kalau aku sudah mengatasi masalah dengan Dylan dan berbaikan dengan Bu Harrison. Tapi oh ya, Gabby, Katie menyebutkan padaku soal suatu rencana. Apa itu? Oh ya, aku janji untuk mencomblangkannya dengan Jaden. Kurasa kau harus melakukannya untukku sekarang. Hatiku serasa tenggelam saat mengatakannya. Jaden? Maksudmu kakakmu Jaden? Ya, sekarang bukan kakak biologis. Pantas saja aku tak bisa akur dengannya. Tak seperti kita, ya kan? Aku memaksakan tertawa dan mengubah topik. Tapi, oh tidak. Jaden jauh lebih cocok denganku daripada dengan Katie yang pemberontak. Tapi, oke, ini adalah kehidupan Gabby, jadi aku harus pastikan aku tak mengacaukannya. Dan mungkin saja saat kebenaran soal kembaran ini terkuak, aku akan punya kesempatan dengan Jaden. Untuk saat ini, kami setuju untuk melanjutkan menjalani kehidupan satu sama lain. Kurasa ini cukup mudah, karena yang Gabby lakukan hanyalah bergaul dengan teman-temannya dan menghindari mengerjakan PR-nya. Satu-satunya bagian yang tak kusukai adalah mencomblangkan Katie dengan Jaden. Dan itulah saat semuanya menjadi rumit. Akankah kami beritahu semua orang kebenarannya? Ataukah bertukar kehidupan ini terlalu menyenangkan untuk dihentikan? Nantikan bagian kedua untuk mengetahuinya. Hei, ini aku lagi, Nancy. Hanya saja aku sedang berpura-pura menjadi saudara kembar identikku yang lama hilang, Gabby. Setelah pertemuan kebetulan dengannya, dia kini menjalani kehidupanku di desa. Dan aku menjalani kehidupannya di kota. Ada satu halangan. Aku jatuh cinta pada saudara angkatnya, Jaden. Tapi sahabat Gabby, si Katie, juga ingin aku mencomblangkan dia dengan Jaden. Sungguh menyedihkan ya. Katie memaksaku meyakinkan Jaden untuk mengajarinya di hari Sabtu. Alasannya dia ada ujian fisika yang sangat penting. Jadi dengan suaraku yang paling antusias, aku pergi bertanya padanya untuk membantunya. Dan mengejutkannya, menurut Jaden itu ide bagus. Kau harus ikut duduk. Ayah akan sangat senang kalau kau bisa dapat nilai di atas F lain kali. Oh wow, Jaden memang sangat baik. Aku tak paham kenapa Gabby mengeluh tentangnya. Jadi, sesuai rencana,
Tepat pada jam 3 sore, Katie muncul di pintu kami, mengenakan gaun tanpa lengan yang mungkin lebih cocok untuk ke klub malam atau semacamnya. Saat melihatnya, Jayden tertawa kecil dan berkata, "Oh, ada acara apa?" Katie tersipu dan balas tersenyum. Tapi sebelum dia bisa bicara, aku memotong. "Katie takut kelas fisik kamu akan terlalu membosankan, jadi dia ingin menambahkan beberapa warna." Jayden tertawa dan menyuruh kami mengikutinya ke atas untuk belajar. Katie jelas tak senang dengan kata-kataku. Dia mengerutkan kening padaku dan mengomel. "Apa itu tadi?" Dan aku hanya memberinya 2 jempol ke atas dan bersikap seolah aku menjadi pendukung yang luar biasa. Kami duduk mengelilingi meja dan Jayden mulai menjelaskan materi fisika. Ini mudah sekali. Tapi Katie terus saja mendekat padanya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh sambil memainkan rambutnya. Aku bersumpah, memilin-milin rambut itu dibuat-buat, tapi tak memahami simbol-simbol sama sekali, itu sungguhan. Segera aku bosan pura-pura bodoh, jadi aku langsung ikut jelaskan padanya. Dan Jayden terlihat terkesan. "Oke, ini seru." Katie memandangku sinis. "Gabby, bukankah kamu harus manikur jam 5? Kemudian dia menendang kakiku di bawah meja. "Di sini saja, kau hebat." Jayden tersenyum padaku. "Kuku-kuku itu bisa menunggu. Kau hanya tinggal 1 F lagi dari amukan ayah, dan aku tak mau saksikan itu." Kemudian dia menoleh ke Katie. "Kalian harus saling dukung supaya lebih baik." Lalu kami kembali ke pelajaran. Bisa kulihat betapa marah Katie saat dia meremas tepi halaman buku catatannya. Diam-diam aku merayakan kemenangan kecilku. Kemudian ponselku berbunyi. Itu Dylan, dan dia terdengar agak marah. Ya Tuhanku, aku benar-benar lupa kalau Gabby sudah memberitahuku soal kencan penting hari ini. Di restoran mewah untuk perayaan hari jadi mereka ke-6 bulan. Ups, aku tak ingin pergi kencan dengan Dylan dan meninggalkan Jayden di sini dengan Katie. Tapi aku tak bisa biarkan Gabby kecewa. Jadi, cepat-cepat aku ganti baju, mengambil kado yang sudah dia belikan untuknya, lalu pergi. Aku sampai di restoran, melihatnya menunggu di luar, terlihat cemberut. Jadi aku harus cari alasan. "Maaf sayang, aku hanya ingin terlihat cantik untukmu." Lalu menciumnya di pipi. Bleh. Dia memakai lebih banyak parfum kali ini. Di dalam, aku pura-pura tertarik dengan menunya, jadi aku tak perlu bicara dengannya. Aku tak mau mengacaukan hubungan adikku, tapi aku tak punya kesamaan sama sekali dengan cowok ini. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Tunggu dulu. Apa itu lagu Youngblood? Maaf sayang, aku lupa menyetel ke mode senyap. Aku suka sekali Youngblood. Lagu barunya sangat menarik. Kita sebaiknya membuat TikTok untuk itu. Dia memberiku pandangan aneh. Tapi kau selalu benci jenis musik ini. Berpikir cepat aku menjawab. Kurasa selera musikmu pasti sudah menular padaku. Dia terlihat sangat senang. Kemudian meraih tanganku, yang mana agak mengejutkanku. Tapi itu mencairkan suasana dengan baik. Aku merasa jauh lebih nyaman bicara dengannya setelah itu. Oke, jadi selain baju dan rambutnya, dia sebenarnya cowok yang cukup baik. Dan jelas kalau dia sangat peduli kepada Gabby. Kami bersenang-senang dan kemudian dia mengantarku pulang ke rumah. Dan jelas saja, seperti pasangan lain yang sudah berpacaran berbulan-bulan, dia akan menciumku dan aku mulai panik lagi. Sebagai informasi kalian, aku belum pernah ciuman dan tak ingin ciuman pertama itu dengan pacar saudaraku. Aku menciumnya di pipi lagi, lalu berpura-pura batuk. Kukatakan padanya flu beberapa hari lalu belum sembuh betul dan aku tak ingin menularkan itu padanya. Untung saja dia percaya itu. Kemudian dia cuma menciumku di kening dan mengucapkan selamat malam. Sungguh hari yang tak biasa. Kuhempaskan tubuhku ke tempat tidur dan hendak menelpon Gabby untuk mencari tahu kabar terbaru saat Katie menelpon. Dia ngomel padaku karena tak membantu kencannya, lalu dia menyuruhku mengatur ulang kencan lainnya untuk menebusnya. Jadi, les matematika lagi? Saranku tanpa usaha sama sekali. Tidak, terima kasih. Aku sudah lelah dengan itu. Gabby, kau sungguh tak membantu hari ini. Ini kesempatanmu untuk memperbaiki diri. Aku percaya padamu. Kemudian dia menutup telepon, menyisakan jalan buntu untukku. Jadi ku telepon Gabby untuk saran, dan dia menyuruhku mengatur kencan di restoran kesukaan Jayden atau semacamnya. Lalu sepertinya Gabby sadar betapa tak antusiasnya aku terdengar. Dia menambahkan, "Oh, dan Nancy, aku tahu Katie suka berlagak jahat, tapi di balik semua itu, dia sebenarnya cukup sensitif dan selalu jadi teman yang baik untukku. Jadi, tolong usahakan ini berhasil untuknya." Oke.
Jadi aku harus kurangi jadi Nancy dan lebih banyak jadi Gabby, karena Katie layak mendapatkan sahabat yang setia dan peduli. Jadi, ku pesan reservasi, mengirimkan waktu dan tempat ke Katie, lalu memberitahu Jaden soal itu. Dan sekarang, aku tinggal duduk santai dan biarkan mereka bertemu dan merayu dan... Maksudku, tak ada yang bisa kuperbuat. Bukan berarti aku akan menguntit mereka atau apa. Tapi ya, itulah yang akhirnya kulakukan. Aku tak bermaksud begitu. Tapi membayangkan mereka bersama hanya membuatku gila. Jadi di sanalah aku, secara strategis menempatkan diri di balik pilar restoran, berusaha menguntit mereka. Kemudian tiba-tiba, seseorang melempar celemek padaku. Sedang apa kau? Tempat ini sedang ramai dan kau malah berdiri di sana saja, sedang menggoda pria atau apa? Ayo kerja! Aku berbalik melihat pelayan yang baru saja bicara padaku, bergegas pergi untuk mengambil pesanan lain. Tunggu dulu. Apa dia pikir aku ini pelayan karena kemejaku kelihatan mirip dengan seragam mereka? Kalau begitu, biarkan keseruan ini dimulai. Dengan cepat ku kenakan celemek itu, menurunkan topiku dan mencari-cari di jendela dapur, berusaha mencari pesanan Jaden dan Katie. Itu dia. Sekarang mari kita tambah kepedasan di ravioli milik Katie. Tak butuh waktu lama, makanan mereka keluar, dan Katie mulai batuk-batuk seperti orang gila, merasakan makanannya. Tapi percuma. Itu hanya memberinya kesempatan untuk bertingkah dan membuat Jaden lebih perhatian padanya. Jaden bahkan memegang garpu penuh stik untuknya dan kulihat Katie mendekat dan memakannya. Kemudian saat pelayan beranjak pergi dengan pesanan pencuci mulutnya, aku menunggu sebentar sebelum lari mengejarnya dan berkata, "Hei, meja 17 baru saja minta ganti kue coklat jadi kue keju selai kacang. Mereka barusan bilang padaku." Lalu diperbaikinya pesanan itu tanpa ragu. Katie sepertinya sangat benci selai kacang. Dia pastikan semua orang tahu itu, kapanpun kami ingin makan sesuatu. Sementara Jaden suka sekali roti lapis selai kacang dan jelly. Jadi dengan begini, dia akan lihat betapa dia itu pemilih makanan yang menjengkelkan. Setelahnya, aku menunggu di pojok, pura-pura mengelap meja untuk tetap tak terlihat sementara terus memperhatikan mereka. Dan seperti harapan, Katie melompat dari tempat duduknya dan mulai berteriak pada pelayan, setelah membau kuenya. Pelayan itu tampak kebingungan, lalu melihat-lihat sekeliling, mencari sesuatu. Tiba-tiba, dia menunjukku. "Hei, apa kau yakin dengan ordernya? Kau yang bilang padaku kalau mereka mengganti kuenya." Aku terpaku saat semua mata kini mengarah padaku. "Gabby, aku tak percaya ini. Kenapa kau mengacaukan ini untukku?" Katie mendatangiku. Kau tahu betapa parah aku alergi kacang. Bisa saja aku berakhir di rumah sakit. Aku tak mengenalmu lagi, Gabby. Dia lalu bergegas pergi. Ya Tuhan, aku sungguh tak tahu soal itu. Aku tak bermaksud untuk menyakiti Katie seperti itu. Jaden kemudian dengan cepat membayar tagihan dan menggerutu padaku. Kita pulang. Dia tak mengatakan sepatah kata pun padaku di perjalanan pulang. Dia hanya langsung pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Aku berdiri di luar kamarnya dan terus meminta maaf. Dia akhirnya buka pintu dan membentakku. Ada apa denganmu? Kau sudah sangat aneh akhir-akhir ini. Aku minta maaf, aku tak bermaksud begitu. Kukira kau akhirnya sudah berubah jadi lebih baik. Tapi ternyata kau masih saja anak manja seperti biasanya. Lakukan saja apapun yang kau mau tanpa pikir panjang. Tidak, bukan seperti itu. Itu sebuah kecelakaan. Oh, yang benar. Lalu seperti apa itu? Itu seperti... Aku naksir padamu, Jaden. Aku tak tahan melihatmu dengan cewek lain. Apa? Apa kau gila? Semoga ini bukan semacam lelucon. Gabby, kau ini adikku. Bukan, aku bukan. Aku bukan Gabby. Aku kembarannya, Nancy. Dan sebagai informasi, Gabby dan aku bukan saudari kandungmu juga. Jaden menatapku dengan mulut terbuka. Kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku. Gabby, apa yang baru saja kau katakan? Itu ibu. Beliau terlihat sangat bingung. Dan air matanya mulai berlinang. Kami mengadakan pertemuan keluarga darurat di mana kuceritakan pada mereka semua pertemuan kebetulanku dengan Gabby. Bertukar tempat dan bagaimana dia percaya kalau dia diadopsi karena mereka lebih memilih Jaden daripada dia. Jadi sekarang Gabby bersama orang tua biologis kami di desa. Mengatakan kalau mereka terlihat syok itu masih kurang. Kemudian ibu meraih tanganku dan berkata, "Sayang, sudah waktunya kau tahu kebenarannya." Kemudian ibu cerita padaku bagaimana 12 tahun yang lalu saat piknik keluarga, aku berkeliaran sendiri lalu tersesat. Mereka berusaha mencariku, tapi tak ada hasil. Tapi sekarang,
Disinilah aku. Kutemukan cara kembali pada mereka. Mereka juga menyebutkan kalau mereka bukannya lebih menyayangi Jayden. Mereka lebih ketat dengan Gabby karena dia itu pemberontak jika menyangkut studinya. Menyakitkan mengetahui dia kira kami kurang menyayanginya. Ayah menghela nafas, kemudian ibu menoleh padaku, memalingkan pandanganku dengan tangannya. Ya Tuhan, Abbyku yang malang. Aku tak percaya kau ada di sini bersama kami sekarang. Abby? Jadi nama asliku adalah Abigail? Aku tercekat. Semuanya menjadi begitu emosional. Banyak pelukan dan air mata. Emosi yang meluap-luap. Jadi, kita jemput adikmu. Yuk. Ayah menepuk pundakku dan memberitahu semua orang untuk berganti pakaian, lalu kita langsung turun ke jalan. Mungkin sekarang sudah jam 10 malam, tapi ini tak bisa ditunda. Di jalan, aku mulai tenang dan menerima kenyataan sambil kuperhatikan semua orang dengan seksama. Jadi inilah kedua orang tuaku yang asli? Dan itu artinya Jayden juga benar-benar kakakku? Ya ampun, sekarang itu membuatku malu. Ku keluarkan ponselku untuk mengabari Gabby kalau kami akan datang, dan tak lupa menambahkan, kau benar-benar tak akan percaya apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengharapkannya langsung menelponku kembali, tapi sebaliknya, dia hanya menjawab dengan, "Kurasa aku akan mempercayainya." Hah? Kami tiba di rumahku, dan orang tuaku bergegas mendatangi kami dan memelukku erat. Ternyata, mereka cepat sadar kalau Gabby itu penyamar. Tapi dia masih menikmati sekali kehidupan bertani. Jadi Gabby memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama lagi sebelum memberitahuku. Maaf Nancy, tapi tak butuh waktu lama untuk ayah dan ibu menyadari bagaimana putrinya tiba-tiba tak tahu bagaimana cara menggoreng telur lagi. Kemudian semua orang tertawa. Kami semua berpelukan di meja dapur, lalu bercerita banyak hal. Ya ampun, suasana jadi emosional lagi. Kurasa kami semua meneteskan air mata yang cukup banyak. Rasanya sungguh menyenangkan bisa bertemu orang tuaku lagi. Meski mereka bukan orang tua kandungku. Mereka sayang dan peduli kepadaku, terlepas dari masalah keuangan. Sekarang setelah kami berkumpul kembali, aku resmi pindah ke kota dengan Gabby, dan sekarang kami pergi ke sekolah bersama. Kami masih datang ke desa setiap akhir pekan, dan habiskan waktu berkualitas dengan orang tua angkatku. Yang ternyata Gabby sangat sayangi sepertinya hal aku. Dan berkat orang tua kandungku, mereka sekarang memiliki peternakan melimpah yang selalu mereka impikan. Pada akhirnya semua berjalan baik, dan aku sangat bahagia. Kecuali momen yang sedikit canggung dengan Jayden. Mengingat kembali soal itu, sungguh sangat bodoh. Mungkin kali ini aku akan beritahu Katie dengan baik, karena jujur, mereka akan jadi pasangan yang sangat manis. Tapi sebaiknya dia jodohkan aku dengan cowok tampan lain sebagai gantinya. Aku terbangun kaget mendapati wajahku terbungkus perban. Wah, wajahku. Ini tak mungkin terjadi. Ya kan, Callum? Beritahu aku ini tak terjadi. Tepat setelahnya, dokter memasuki ruangan. Nona, sayangnya kaca dari jendela mobil telah menyebabkan trauma berat pada kulit Anda. Sementara dokter lanjut bicara, kurasa diriku tak fokus dan mulai panik. Wajahku ini segalanya. Tanpanya, karir menyanyiku akan berakhir. Ash, ini akan baik-baik saja. Akan kubantu temukan cara kembali ke panggung, aku janji. Hai, aku Ashley, dan aku punya mimpi menjadi penyanyi terkenal. Aku dulu bernyanyi sebagai pengamen jalanan. Kemudian suatu hari seorang pria tampan dan sopan mendatangiku. Aku Callum, pencari bakat, dan aku percaya dengan suara malaikat dan kecantikan yang langka. Kau punya bakat jadi seorang bintang. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, dan tak hanya aku dapat manajer, tapi juga pacar yang tampan. Dia mengatur supaya aku tampil di kafe bar dan restoran tanpa henti. Aku menikmatinya, tapi harus kuakui aku juga kelelahan. Dan itulah saat Callum menyarankan kalau kugunakan autotune dan lip sync untuk menjaga tenggorokanku. Aku tahu ini tak benar, tapi kau kelelahan dan aku tak tega melihatnya. Kau tahu ini tak untuk selamanya. Kurasa dengan cara itu, kau bisa fokus dandan dan biarkan orang kagumi wajah cantikmu. Mendengar ini membuatku sedih, tapi Callum tahu apa yang dia bicarakan, jadi aku percaya padanya. Sementara api dalam diriku untuk tampil di panggung profesional masih menyala hebat. Kemudian suatu hari dia memberitahuku berita baik yang tak terduga. Tak ada lagi pertunjukan kecil. Perusahaan terkenal Dream M Entertainment sedang mengadakan audisi untuk mencari bintang besar berikutnya. Aku sudah mengurus semuanya. Kau hanya harus 100% percaya diri saat tampil. Ini dia, waktuku untuk bersinar akhirnya tiba. Tapi kemudian malam itu, saat berkendara pulang dan berlatih bernyanyi, aku batuk tak terkendali. Aku kehilangan fokus di jalan sekejap saja dan tak melihat ada mobil mendekat hingga semuanya menjadi gelap.
Dan hal berikutnya yang ku tahu, aku terbangun di rumah sakit terlihat seperti Frankenstein dan meyakini mimpi besarku kini berantakan. Setelah 2 bulan di rumah sakit, sebagian besar luka goresku sembuh dan cuma ada luka yang cukup dalam pipiku. Hanya beberapa hari lagi hingga audisi dan aku tak bisa muncul dengan tampang seperti ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bisa ditutup dengan make up atau mungkin dengan masker, pasti ada sesuatu. Tapi dokter mengatakan aku tak boleh pakai makeup hingga wajahku sembuh sempurna karena itu bisa menimbulkan infeksi. Dan jika aku naik ke panggung pakai masker, orang pasti akan bertanya-tanya. Kemudian mata Callum tiba-tiba menuju foto yang ada di rak. Ash, ini adalah jawabanmu. Panggil adikmu untuk menggantikanmu hingga lukamu sembuh. Maksudmu Bridget? Si aneh itu? Tak mau. Ya, aku memang punya saudara kembar, tapi kami tak dekat, jelas. Orang tuaku cerai saat kami 7 tahun dan pengadilan memutuskan aku tinggal dengan ayah dan Bridget dengan ibu. Aku punya kehidupan yang baik dengan ayah karena dia membelikanku semua pakaian yang kuinginkan. Tapi Bridget adalah anak tomboy yang tak peduli akan mode. Terakhir kali melihatnya, dia pakai baju yang sudah usang semua. Kurasa tampilannya yang murung, penyendiri, cemberut seperti sedang sembelit itu adalah gayanya. Ku coba bicara dengannya di kampus, tapi dia selalu meremehkanku. Dan seperti itulah, kami akhirnya malah jadi asing, bukannya menjadi saudara. Dan sekarang katamu aku harus mengemis untuk minta bantuannya? Tidak. Aku paham kalian berdua tak dekat. Tapi jelas kau bisa kesampingkan dulu perbedaan kalian untuk kesempatan sekali seumur hidup untuk meraih mimpimu. Kurasa Callum ada benarnya, jadi aku setuju. Hanya saja tak sesederhana itu, karena aku tak punya nomor Bridget dan dia menolak menggunakan sosial media. Kalian tahu, untuk menyesuaikan aura dingin dan cueknya. Tunggu dulu, aku ingat dia pernah merenggut padaku di balik meja cepat saji yoyo. Mungkin dia masih kerja di sana? Aku langsung menyamar dan menuju ke sana. Oh, itu dia. Aku mulai menghampirinya dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu tanya apa dia mau menjadi duplikatku untuk audisi, tapi dia tak peduli. Minggir. Aku tak bisa tampil seperti ini. Kumohon, ini segalanya bagiku. Bukan urusanku, aku punya pekerjaan untuk diselesaikan. Lihat, aku tak bisa hanya menyerah seperti ini. Jadi ku pesan makanan dan duduk di sana menunggunya untuk berubah pikiran. Sudah waktunya tutup. Aku hendak pergi saat kulihat Bridget dan bosnya saling berdebat. Astaga, inilah kenapa tak ada bagusnya mempekerjakan remaja. Ku pekerjakan kau karena kau memohon pekerjaan itu. Saya minta maaf, Pak, saya... Sial, mulai hari ini kau akan bekerja tanpa gaji selama 3 bulan. Tidak, Pak, saya butuh uang. Anda bahkan tak menggaji saya bulan lalu. Hei, apa yang kau lakukan? Pergi, kau bisa kerja di mana saja, tapi jangan di sini bersama berdebah ini. Apa? Dan kau, pergilah sebelum aku melaporkanmu ke polisi. Apa yang kau cari? Lagi pula kenapa kau harus bekerja di sini? Bukankah ibu memberimu uang saku yang cukup banyak? Jangan berlagak seolah kau peduli. Bagaimana mungkin gadis manja sepertimu akan mengerti? Apa maksudmu? Intinya kau butuh uang, ya kan? Aku bisa bantu. Bridget tak menjawab, tapi kulihat di balik persona nona cueknya. Jika kau menggantikanku sampai aku sembuh, maka aku akan membayarmu. Cek besar yang bernilai 10 kali lipat dari apa yang kau hasilkan di sini. Oh ya, hanya kita berdua dan manajerku yang tahu soal ini, jadi jangan khawatir. Kemudian aku memberinya nomorku dan menyuruhnya mengirimiku pesan saat dia sudah membuat keputusan. Dengan enggan dia menerimanya dan pergi begitu saja. Tapi di malam itu sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Oke, aku setuju, kau sebaiknya membayarku dengan pantas. Aku langsung telepon Callum dan memberitahunya berita baik itu. Sekarang waktunya mengubah Bridget untuk menjadi aku sementara. Normalnya, aku dan Callum menjaga hubungan kami diam-diam untuk menjaga profesionalisme. Sama juga dengan sekarang, kami merahasiakannya dengan Bridget. Callum menjelaskan ke Bridget yang perlu dia lakukan hanyalah untuk tampil cantik dan melakukan lip sync. Tapi astaga, gadis itu hanya bisa menguap. Omong kosong ini terlalu ketat dan menyesakkan. Berhentilah menggaruk seperti monyet. Kutunjukkan padanya cara berdiri tegak dan berjalan seperti diva. Dan membuatku sangat terkejut saat dia berkata dia tak pernah mendengar skincare. Tak heran kulitnya sekering gurun Sahara dan pori-porinya sedalam dan sebesar black hole. Jangan khawatir, para penyihir di sini akan memberimu transformasi ajaib. Wah, dia terlihat persis sepertiku, hanya tanpa luka. Bahkan Callum juga terkesan. Dia langsung menawarkan untuk membantunya masuk ke mobil dan mengantarnya ke tempat audisi. Kurasa wajar untuk Callum tetap berada di sampingnya. Sekarang bukan waktunya untuk kecemburuan konyol, Ashley. Aku menyamar sebagai asisten Bridget dan dengan gugup menunggu di belakang panggung. Audisinya bagai mimpi buruk. Lip sync Bridget tak cocok dengan audio yang telah direkam sebelumnya. Dan dia menari seolah dia punya 2 kaki yang tertinggal. Akhirnya penampilan itu selesai dan juri pertama yang berkomentar adalah David Knights alias penyihir musik, ahli komposer, dan raja melodi. Aku kenal orang ini. Dia pasti seorang dewa di kehidupan nyata.
Nyanyianmu suram dan tarianmu sangat buruk. Apa kau tersesat mencari toilet dan tak sengaja naik ke panggung? Punya wajah cantik tak cukup untuk membuatmu tetap di sini. Juri yang duduk di sebelah David tiba-tiba mengambil mic. Tunggu, dia adalah CEO dari Dream M. Kau salah, David. Kecantikan juga merupakan bakat. Dia adalah berlian yang masih kasar dan hanya butuh sedikit dipoles agar bersinar. Setelah pertunjukan, Callum sangat senang saat dia diberitahu Bridget bahwa dia akan jadi talent di Dream M dan akan segera jadi bintang. Aku juga sangat gembira sampai-sampai kulingkarkan tanganku ke Bridget, tapi dengan dingin dia mendorongku menjauh. Cukup untuk hari ini. Sejak itu, kami bertiga setuju kalau Bridget akan tampil di panggung, sementara aku rekaman di studio. Sisi buruknya yaitu menghadapi David, juri yang sulit saat audisi, yang bertanggung jawab atas sesi rekamanku. Satu-satunya yang bagus darimu cuma wajahmu, jadi kenapa sembunyi di balik masker itu? Jika kau harus tahu, aku tak sempat bermake up. Sudah puas? Sorry, kau bilang apa? Terlalu dini untuk menghadapi orang brengsek seperti itu. Jadi aku diam saja dan fokus pada sesi itu. Menyanyimu sudah sangat berkembang sejak audisi. Hanya saja masih kurang menjiwai. Terima kasih. Debutku hanya beberapa hari lagi, tapi semuanya tak berjalan lancar. Bridget tak punya kepekaan gaya dan muncul dalam daftar busana terburuk di kolom mode. Gemeteran seperti daun di atas panggung dan kata-kata yang diucapkannya tak karuan saat menghadapi wawancara dadakan. Jadi aku harus membuat kursus kilat untuk Bridget. Tapi kali ini kuajari dia hal yang mudah diingat dan sederhana. Bukan hal-hal besar seperti sebelumnya. Kutunjukkan padanya cara memadukan pakaian sehari-hari, cara menghadapi pers, dan yang terpenting, aku masih menjamin gajinya secara reguler. Ash, kau sudah banyak bantu aku dan aku bagaimanapun jadi berterima kasih. Astaga, dia sangat canggung, tapi itu baik sekali. Aku bisa perlahan merasakan kalau kami sebenarnya bersaudara. Bridget, usaha terpenting masih ada padamu, tingkatkan lagi. Segera, perusahaan mulai mempromosikan Bridget dan reputasinya meroket. Sementara, hubunganku dengan Callum kian merosot. Di acara sebelumnya, Callum biasanya memanjakanku dan membawakan makanan favoritku, tapi sekarang dia hanya bawakan kesukaan Bridget. Dia tak pernah meninggalkan sisinya dan mereka selalu asik ngobrol. Jadi suatu hari, kuputuskan langsung bicara padanya soal ini. Callum, aku harus akui aku merasa sedikit tak nyaman saat kau sedikit terlalu dekat dengan Bridget. Babe, aku memahamimu. Aku harus pura-pura dengan Bridget karena semua orang mengira dia kamu. Kulakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jadi berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Maukah kau lakukan itu untukku? Aku tahu, tapi aku sungguh tak percaya diri sejak kudapatkan bekas luka ini. Seolah aku telah kehilangan semuanya. Jangan khawatir, bekas luka itu nantinya akan sembuh. Yang paling penting, sekarang kau tetap tenang dan lewati masa-masa sulit ini. Benar. Aku seketika lupa kalau aku sedang mengupayakan tujuan yang lebih besar. Ku coba yakinkan diriku sendiri mereka hanya berdedikasi ke pekerjaan mereka dan bahwa lukaku akan segera sembuh dan aku bisa kembali jadi diriku. Aku masih pergi ke rumah sakit setiap minggu untuk tindak lanjut dan perawatan. Sudah mulai memudar, bukan? Aku butuh membebaskan diri, jadi aku pergi ke studio untuk bernyanyi sepenuh hati. Aku yakin tak seorang pun akan ada di sana di waktu malam seperti ini, tapi ternyata aku salah. Yang mengejutkan, saat melihatku, pria itu tak mengusirku pergi. Malah dia sebenarnya senang. Burung hantu juga rupanya. Mulailah bernyanyi kalau begitu. Akan kuberi pendapatku yang bermanfaat. Aku terkejut dengan sifat ramah ini, tetapi aku menerimanya. David sosok yang beragam. Tapi tidak dapat disangkal kalau dia sangat berbakat dan menghasilkan karya-karya besar. Aku bernyanyi dan dia memberiku beberapa tips dan petunjuk yang berguna. Kupikir kau terlalu angkuh untuk mendengarkan bimbinganku, tapi ternyata aku salah. Iya, awalnya aku menganggapmu menyebalkan, tapi kuapresiasi bantuanmu dan kuhargai masukanmu. Sepertinya sebenarnya ada orang baik di balik sosok seram itu. Maaf, apa katamu? Aku tak akan mengulanginya 2 kali. Lalu aku mulai menggumamkan beberapa baris lagu yang kutulis, tapi tak kusadari kunyanyikan itu dengan keras hingga sudah terlambat. Lagu itu bagus, milik siapa? Sebenarnya aku yang menulisnya, tak perlu mengolok. Tidak sama sekali. Aku tak tahu kau punya bakat menulis lagu. Kemarilah, biar ku dengar keseluruhan lagunya. Jadi kami duduk bersama dan yang mengherankan energi kami sangat cocok satu sama lain. Sebenarnya kau merupakan orang pertama yang menganggap serius kemampuanku. Maaf. Hei, berhentilah berpura-pura. Sebenarnya aku tak Perlahan, Bridget sepertinya menemukan cara bagaimana bersikap sepertiku dan popularitasnya meningkat. Dia tak lagi terlihat lesu dan lebih memperhatikan penampilannya. Bahkan Callum mengatakan bagaimana dia hanya bisa membedakan kami dari lukaku. Sejak saat itu Callum mengatakan Bridget bisa melakukannya sendiri. Jadi mereka ke berbagai pertunjukan tanpaku. Perasaan ini membuatku merasa tak nyaman. Di sisi lain, aku ingin Bridget bekerja dengan baik untuk membantuku.
Di sisi lain, aku juga merasa sedikit kesal karena digantikan dengan mudahnya. Aku juga merindukan bagaimana Callum dulu memperhatikanku, tapi aku ingat apa yang dikatakannya tempo hari, dan tak seharusnya bertingkah kekanakan. Jadi aku berusaha alihkan perhatianku dengan melakukan apa yang paling kusuka, bernyanyi. Semua orang penuh sesak di pertunjukan Bridget agar dunia jadi milikku. Wuhu! Aku di studio berlatih lagu baruku saat tiba-tiba David masuk. Bisa kau jelaskan padaku kenapa kau ada di sini sementara juga tampil live di TV? Kenapa kau ada di sini? Apa itu penting sekarang? Siapa kau sebenarnya? Aku memohon padanya untuk diam, lalu dengan panik kutanggalkan maskerku dan memberitahunya semua. Maksudku, semuanya. Karena aku terlalu syok untuk mengarang alasan. Ini tak masuk akal. Aku tahu ini tak benar, tapi aku janji setelah lukaku sembuh, semuanya akan kembali normal. Bernyanyi berarti segalanya untukku. David terdiam sesaat, kemudian dia berujar. Baiklah, jika yang kau bilang ini benar, akan kujaga rahasiamu. Dan satu lagi, jika kau sungguh ingin bernyanyi dan menulis lagu, aku bisa terus membantumu. Bagaimana menurutmu? Ya, sepenuhnya, iya. Dan jangan berani kau bohong padaku. Aku tak yakin apa yang akan kulakukan. Ya, sumpah demi Tuhan. Akhirnya, hari itu hari kontrol. Saat dokter selesai memeriksa, kulihat wajahnya merengut. Aku menyesal memberitahumu kalau luka itu terlalu dalam. Lukanya mungkin akan memudar seiring waktu, tapi kurasa tak akan benar-benar hilang. Paling tidak dalam 2 tahun. Aku putus asa. Ini tak mungkin terjadi. Tak tahu harus bagaimana lagi, kuputuskan untuk pergi dan mencari Callum. Tapi saat aku tiba di rumahnya, kulihat dia tak sendiri. Bridget dan Callum duduk bersama dan perlahan menunduk akan berciuman. Hai, Ashley di sini, si calon superstar. Paling tidak itu dulu, hingga insiden itu terjadi dan kudapat bekas luka ini. Dengan datangnya audisi besar, pacar manajerku Callum membujukku agar mendatangi kembaranku Bridget supaya tampil di panggung sebagai aku. Dia menjalani hidupku yang gemerlap sementara aku tetap di balik layar dan rekaman di studio dengan David, produser musikku yang pemarah tapi berbakat. Seharusnya hanya sampai bekas lukaku sembuh, tapi kemudian dokter memberitahuku berita buruk. Bekas luka itu akan tetap ada. Kesal, aku ke rumah Callum untuk mendapat dukungan dan kulihat dia di sana bersama Bridget. Mereka mendekat untuk berciuman. Aku tak dapat percaya saudaraku dan pacarku tega lakukan ini padaku. Jadi dengan amarah berkecamuk, dengan karate ku tendang pintu itu terbuka lalu merangsek masuk menghadapi ular-ular berkomplot ini. Teganya kau, pacarku dan saudaraku sendiri. Dia pacarmu? Aku tak tahu, aku sangat menyesal. Tidak, kau tak salah apa-apa. Aku yang naksir dia duluan, Ashley. Bisa kau salahkan aku? Dia itu bintang tanpa celah. Kau akan paham karena kau dulu adalah dirinya. Paling tidak sebelum kau runtuh. Aku ini tertabrak mobil dasar kau brengsek. Tapi itu tak berarti baginya. Saat itulah kenyataan menamparku. Callum tak pernah mencintaiku. Aku hanya alat baginya. Kau tak bisa percaya padanya, Bridget. Hanya soal waktu sebelum dia anggap kau tak lagi berguna baginya lalu mencampakkanmu. Seperti apa yang dilakukan padaku sekarang. Dan aku akan pastikan seluruh dunia tahu bajingan macam apa dia. Callum tiba-tiba menerjang ke arahku kemudian dengan agresif menyeretku keluar dari rumah. Kau pikir kau bisa mengancamku dengan mulut besar itu? Siapa yang akan percaya padamu, ha? Kau cuman bayangan Bridget, versi menyedihkan yang cacat dari dirinya. Jadi, menyingkirlah. Kau tak akan lolos dari ini. Kau tunggu dan lihat saja. Hari-hari berikutnya, aku masih terpaku pada kata-katanya yang kejam. Tapi aku harus lakukan sesuatu untuk merebut kembali milikku. Jadi kuhabiskan waktu lama sekali menutupi bekas lukaku dengan makeup kemudian muncul di acara di mana seharusnya aku hadir. Dengan percaya diri, aku melangkah ke pintu masuk. Wow, usaha yang bagus, Ashley. Tapi bekas lukamu kelihatan. Coba topeng Kylo Ren lain kali. Itu menyakitkan. Merasa putus asa aku mulai berjalan dan secara tak sadar kakiku membawaku ke studio. Aku nyalakan lampu dan memainkan rekamanku yang sebelumnya. Yang mengejutkan, nyanyianku bertahap kian meningkat. Jadi, ku naikkan volumenya dan bernyanyi sambil menari. Aku melakukan beberapa gerakan tarian yang gila saat tiba-tiba ku dengar tepuk tangan. Aku tak tahu kalau kau jago. Kupikir-pikir aku tak pernah melihatmu sesenang ini sebelumnya. Kau tak tahu apa yang sudah ku alami. Aku merasa nyaman berada di dekatnya, jadi sebelum bisa kuhentikan diriku, kuutarakan apa yang baru saja terjadi. Dia memaksaku membawaku ke suatu tempat yang menyenangkan untuk menghiburku. Ternyata tempat menyenangkan David adalah pameran Jepang super keren ini. Kami berbagi permen kapas yang sangat besar dan menyalakan kembang api lalu menggambar not musik di udara. Lalu saat kami berjalan melewati kios dengan topeng warna-warni keren, aku berhenti sejenak dan menatapnya. Hei, aku punya ide. Sebaiknya aku memulai karir menyanyi menggunakan masker keren. Maksudku, ini bukan ide yang paling orisinil karena Sia dan Marshmallow sudah melakukannya. Tapi, aku bisa sembunyikan wajahku dan Callum bahkan tak akan tahu untuk menghentikanku.
Itu sebenarnya ide yang bagus sekali. Yang ini terlihat cantik kau pakai. Astaga naga, peringatan keras, peringatan keras. Kau jatuh hati pada pria produser musik tampan dan berbakat ini. Ini kubelikan ya, anggap saja sebagai jimat keberuntungan, oke? Pastinya, aku terharu dan termotivasi untuk langsung membuat channel YouTube yang menampilkan aku bernyanyi dengan memakai topeng dan menggunakan nama panggung fiksi. Awalnya aku hanya mengcover lagu artis lain, tapi seiring percaya diri dan pengikutku yang bertambah, aku mulai nyanyi lagu-lagu yang penulisannya dibantu David. Meski netizen segera temukan persamaan antara suaraku dan prarekaman Bridget. Keduanya memang suaraku, tapi bedanya yang satu memakai banyak autotune dan yang satunya tidak. Kemudian satu persatu, kurilis lebih banyak lagu, dan selama beberapa bulan saluranku bertambah jadi lebih dari 1 juta subscriber. Pertama kalinya dalam hidupku, orang-orang sungguh melihatku karena bakat musikku, bukan karena penampilanku. Jadi terima kasih pada mereka, aku dan David menghabiskan waktu berminggu-minggu menggubah lagu spesial berjudul Thistle Bloom yang akan rilis di hari Valentine. Kemudian suatu hari, David diundang ke Grand Gala, yaitu acara besar penuh dengan bintang top dan dia membawaku serta dengannya. Pestanya berlangsung sangat meriah dan semua memuji musikku. Aku berdansa sendiri sementara David membahas bisnis dengan produser musik. Tapi kemudian Bridget tiba-tiba muncul dan mencoba bicara padaku. Vixie, hai, aku suka penampilanmu. Aku mengacuhkannya dan beranjak pergi saat tiba-tiba aku merasakan gatal di tenggorokanku dan kurasakan wajahku mulai membengkak. Aku melihat ke bawah dan terkesiap saat kulihat kacang pikan di muffinku. Oh tidak, aku alergi kacang pikan. Aku berlari ke toilet dan melepaskan maskerku untuk bernapas saat pintu kamar mandi terbuka dan Bridget berjalan masuk. Ayolah Ash, aku sudah tahu itu kau. Maaf guys, pintunya sepertinya macet. Dia membanting pintu itu menutup dan berusaha membantuku. Aku tidak ingin bantuannya, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Kupasang kembali topengku dan membiarkan dia melingkarkan jaket di pundakku dan menyelinapkan aku keluar dari sana. Dia menyuruh supirnya menjemput kami di belakang gedung dan membawaku pulang. Lalu dia memastikan aku meminum obat alergiku. Jangan harap aku berterima kasih padamu untuk ini. Tidak, aku... Setelah kau tinggal ke rumah Callum, dia beritahu aku kau berhenti bernyanyi untukku dan kalau kau merestui kami. Tapi kemudian kulihat video fiksi yang viral. Aku langsung tahu itu kau dan dia telah berbohong padaku. Ya, dia pandai melakukan itu. Aku merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, jadi aku ingin menebusnya. Aku ingin kembalikan tempatmu sebagai penyanyi. Kau serius? Tentu saja. Aku sangat lega kau belum menyerah pada mimpimu. Kau tak tahu betapa hebatnya suaramu. Sebenarnya aku tahu, tapi aku tak bisa menerima semua pujian itu. David membantuku membuat lagunya dan kami sebenarnya akan merilisnya pada Valentine ini. Sungguh, aku tak sabar untuk mendengarnya. Baiklah, kau bisa mendengar demonya jika kau mau. Dia suka sekali lagu itu dan aku harus akui, terasa menyenangkan ada saudara kembarku kembali. Beberapa hari setelahnya aku sudah benar-benar pulih dari serangan alergiku dan merasa bersemangat dengan dirilisnya lagu baruku. Tapi kemudian aku melihat laptopku dan melihat Bridget telah merilis lagu baru, Thistle Bloom. Laguku. Aku langsung menelpon Bridget untuk mencari tahu apa yang terjadi. Terkejut, ya kan? Sekarang kau tahu bagaimana perasaanku. Aku selalu di bawahmu. Sekarang waktunya kau yang jadi pecundang. Oh, dan ngomong-ngomong, aku dan Callum resmi pacaran. Dia memilihku daripada kau. Begitu juga para penggemarmu. Mereka pastinya tak akan dibodohi. Akan kutunjukkan mereka kebenarannya. Aku segera online dan bersikeras kalau lagu itu adalah karyaku. Tapi tak hanya para netizen tak percaya padaku, tapi mereka ingin aku diboikot. Peniru Ashley ini sangat tragis. Selalu menganggap gadis bertopeng ini mencurigakan. Dia kira dia begitu licik mau mencuri lagu Ashley. Aku harus menyaksikan jumlah subscriberku merosot. Semua kerja kerasku sia-sia. Kumatikan ponselku dan hanya duduk di ruang gelap berharap aku cantik lagi. Mungkin dengan begitu orang akan mempercayaiku. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah David. Kau mengabaikan panggilan dan pesanku, jadi aku datang memeriksa apa kau baik-baik saja. Sepertinya tidak. Tidak, aku ini buruk rupa dan sekarang karirku berakhir. Karirmu belum berakhir hanya karena penampilanmu. Apa kau tak bisa lihat? Kau ini sangat berbakat dan kau sudah siap menjadi artis hebat. Itulah kenapa Bridget sangat iri dan tak percaya diri. Dia harus mencuri karyamu. Lalu, orang-orang masih percaya pada Bridget karena dia cantik. Tak ada yang mau percaya pada gadis bertopeng yang mencurigakan ini yang terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya yang cacat. Dengar, aku tutup telinga dengan kata-katamu barusan. Tapi kau tak boleh biarkan kemunduran kecil seperti ini menghentikanmu melakukan apa yang kau sukai. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu dari telinganya. Tunggu, apa itu alat bantu dengar? Pendengaranku mulai menurun saat usiaku 15 tahun. Saat ku beritahu semua orang aku ingin bekerja di industri musik, mereka semua menganggap aku delusional. Tapi 5 tahun kemudian, lihat aku sekarang. Tentu ini juga sulit bagiku, tapi tak pernah kubiarkan kekuranganku jadi penghalang mimpiku. Kau sungguh melakukannya? Maaf, apa katamu?
Oh, itu sebenarnya sangat masuk akal. Jika David bisa mengatasi hal ini dan terus mengubah dan memproduksi musik luar biasa, maka bisa kuatasi masalah citra diriku dan jadi penyanyi sesungguhnya dengan kemauanku sendiri dan di atas namaku. Aku mulai melihat-lihat fanpage lamaku dan menemukan bahwa Bridget akan mengadakan konferensi pers untuk rilis album terbarunya dan menampilkan Thistle Bloom. Kususun rencana ke sana sebelum dirinya. Dan itu termasuk David yang melubangi ban mobilnya sendiri dan membuat Bridget serta timnya terjebak macet. Di panggung konferensi, aku gemetar hebat, tapi segera setelah ku dengar audiens meneriakkan namaku, aku tahu aku bisa lakukan ini. Aku melangkah ke panggung dan saat para penonton terlalu kaget untuk sempat bereaksi, langsung ku mulai tampilan versi akustik Thistle Bloom. Dan para penonton terdiam. Aku bisa lihat dari mata mereka tergerak. Kemudian layar di belakangku menyala, memainkan videoku dan David sedang mengerjakan lagu itu. Kemudian penampilanku selesai, para penonton riuh bertepuk tangan. Aku diliputi kegembiraan, tapi kemudian seorang reporter tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Apa kau penyanyi bertopeng fiksi? Kenapa kau ada di sini? Bukannya Ashley?" Aku tahu ini momen kebenaranku, jadi ku hela napas panjang lalu melepaskan topengku. Aku sebenarnya Ashley yang asli. Para penonton terhenyak kaget. Kegaduhan mulai menyebar. Ku dapatkan bekas luka ini dari kecelakaan mobil. Aku begitu haus ketenaran, tapi percaya aku tak bisa menjadi bintang karena bekas luka ini. Jadi ku minta saudara kembarku Bridget gantikan posisiku. Aku minta maaf karena telah menipu kalian seperti itu dan aku janji mulai sekarang, aku akan selalu jujur pada diri sendiri, dengan atau tanpa bekas luka. Kemudian aku turun dari panggung dan berjalan melewati Bridget yang berusaha kabur dari reporter. Dia melihat sekeliling dan memanggil nama Callum untuk minta tolong, tapi gaya tipikal Callum, dia berusaha berbaur di kerumunan. Ashley, apakah ide bertukar saudara kembar ini idemu? Bukan, sebenarnya itu ide mantan manajerku alias ide mantan pacarku yang selingkuh. Bukankah begitu, Callum? Aku melihatnya terlihat malu saat mereka mengerumuninya. Sepertinya dia akan mendapat kesulitan dalam karirnya ke depan. Itu karma untukmu. Kemudian aku berjalan keluar dari sana dengan David yang menunggu di pintu, meninggalkan seluruh hiruk-pikuk di belakangku. Aku mulai menjalani kehidupan dengan cara yang kuinginkan dan aku tak lagi peduli apa yang direncanakan Bridget dan Callum. Kemudian suatu hari aku sedang berkendara pulang dari studio saat kulihat Bridget dikelilingi oleh berandalan. Aku menelpon polisi dan kemudian memastikan dia baik-baik saja. Ternyata ibu terjerat hutang dan para penagih itu sekarang memaksa Bridget untuk membayar. Hidupku gagal. Aku berusaha jadi dirimu untuk lari dari kenyataan pahit ini. Tapi aku terbawa suasana dan ingin menggantikanmu. Aku tak punya pembenaran atas tindakanku. Hukum aku seperti kau mau. Aku terdiam sesaat, lalu akhirnya memutuskan untuk mengantarnya pulang. Sekarang semua masuk akal. Bridget membenciku karena dia sudah habiskan waktu bertahun-tahun menderita dengan ibu. Sementara aku mendapat hidup senang dengan ayah. Aku merasa kasihan padanya, karena bagaimanapun dia hanya korban dari pengabaian ibu. Jadi kugunakan uang yang telah dihasilkan Bridget saat jadi diriku untuk membayar hutang ibu. Lalu aku bicara pada ayah dan mengurus kepindahannya dengan kami. Semuanya tak sempurna di antara kami, tapi kami berusaha. Dia masih sangat pemalu dan mudi, tapi dia sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Aku belajar menerima bekas luka di wajahku dan jadi penyanyi sejati. Aku mungkin kurang populer, tapi kurasa aku cukup terkenal. Dan juga jadi inspirasi untuk para gadis muda yang merasa tak percaya diri dengan penampilan mereka. Dan apa kalian tahu, aku bahagia dengan itu. Yang terbaik dari semuanya, sekarang aku punya pacar yang lucu, baik hati, penyayang, meskipun terkadang suka marah-marah, David. Kami bahkan membuka perusahaan musik yang menilai klien kami berdasarkan bakat mereka, bukan penampilan mereka. Aku sedang meringkuk di samping David menonton berita, ketika reporter mengatakan bahwa ada terobosan baru dalam perawatan bekas luka. Apa masih ingin menghilangkan bekas lukamu? Tidak, ini sudah jadi bagian dari diriku sekarang. Aduh, kepalaku rasanya seperti baru saja dipukul batu bata. Kenapa ruangannya sangat terang? Dan bunyi bip monoton apa itu? Apa ini rumah sakit? Kugunakan semua tenagaku menegakkan diri ke posisi duduk. Kemudian seorang perawat masuk ke ruangan. Saya, ke, kenapa saya di sini? Aku tergagap kebingungan. Dia tersenyum padaku dan menjawab, "Oh, Anda sudah bangun. Sungguh suatu keajaiban. Baik Anda dan bayi Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja." Hah? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Wajahku sudah pasti menyeratkan itu karena senyumnya menghilang. "Sayang, Anda mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Anda dalam kondisi koma sebulan lalu. Dan karena Anda hamil, ada kekhawatiran kalau Anda berdua tak akan selamat. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja." Apa? Aku sudah tertidur sebulan lamanya? Cemas, aku bertanya padanya. Orang tuaku? Di mana mereka? Oh, mereka sangat sibuk, jadi mereka meminta kami menjaga Anda.
katanya sembari menepuk-nepuk bantalku. Ah ya, itu kedengarannya benar karena orang tuaku selalu sibuk. Mereka benci buang-buang waktu mereka, terutama untukku. Kuletakkan tanganku di perutku yang membuncit dan berusaha mengingat kecelakaan. Tapi kenapa aku tak bisa mengingatnya? Dipikir-pikir, aku bahkan tak ingat siapa ayahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, jadi aku mencengkramnya dengan kedua tangan. Lalu aku menjerit memanggil perawat. Kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Melihat hal ini, suster segera bergegas pergi mencari dokter. Tes dijalankan dan coba tebak. Ternyata aku mengalami hilang ingatan jangka pendek. Hari-hari berikutnya, di ranjang rumah sakit, aku tak punya kegiatan lain selain berpikir. Akhirnya sebuah memori datang padaku, yaitu aku dan sahabatku Cecilia. Ada musik Natal dimainkan dan kami cekikikan saat sedang menyiapkan kue kering berbalut wasabi untuk mengerjai teman-teman kami. Sekarang sudah musim panas? Itu artinya aku sudah lulus. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki itu. Itu Cecilia. Di ambang pintu dengan buket bunga matahari yang besar sekali. Bahkan tak bisa kujelaskan betapa senangnya bertemu dengannya. Kami berpelukan mungkin ratusan kali. Kemudian tak mampu membendung kesabaranku, penuh semangat aku langsung bertanya. Sekarang tolong beritahu aku semuanya. Kenapa aku kecelakaan? Dan siapa ayah bayi itu? Maksudku, dia adalah sahabatku. Jadi kalau ada yang tahu soal apapun, tebakanku pastilah dia, ya kan? Tapi aku kecewa. Dia hanya menggeleng. Maaf Dora, aku tak tahu apapun soal kecelakaan itu. Tapi ayahnya kemungkinan si Louis. Aku pun berseru kaget. Apa? Louis si kutu buku Star Wars dari kelas matematika? Jadi ternyata Louis dan aku sudah saling cinta sejak lama. Dia juga bilang dia sempat kaget awalnya ketika cewek pemberontak sepertiku jatuh hati ke murid dengan nilai A sepertinya. Louis? Sungguh? Aku dan Louis? Kalau begitu, lalu kenapa dia belum menjengukku? Melihat betapa tercengangnya aku, Cecilia melanjutkan. Dengar, kurasa kau sebaiknya pergi temukan Louis dan menyelesaikan ini. Jadi, segera setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku pergi ke rumah Louis. Dia membuka pintu dan memberiku tatapan tidak suka. Apa maumu? Kita sudah putus, sudah lama sekali. Kemudian dia membanting pintu di depan wajahku. Ini sangat membingungkan dan menjengkelkan. Dia alasan kenapa aku tak bisa pakai celana panjang kesukaanku. Dia perlu bersikap dewasa. Jadi, aku kembali ke rumahnya keesokan harinya. Bersikeras akan mendapat jawaban. Hanya ibunya yang membuka pintunya dan mengatakan kalau dia sedang kuliah. Aku berkendara ke sana dan melihatnya jalan menyeberang kampus. Geram, kuhampiri dia dan kucengkram lengannya. Louis, jika kau menjauh dariku lagi, aku bersumpah aku akan teriak. Dia terlihat sangat tak nyaman, tapi tak punya pilihan lain selain mengikutiku ke kedai kopi terdekat. Awalnya, keheningan itu rasanya canggung. Aku tak bisa berhenti menatap kemeja menjijikkan yang dipakainya. Apa yang padaku lihat pada cowok ini? Tapi kemudian dia bicara. Bicara saja, aku ada tugas penting yang harus diselesaikan besok. Kuhantamkan kepalan tanganku ke meja dan berteriak. Aku hamil. Dan itu anakmu. Apa? Tak mungkin. Matanya terbelalak. Oh, jadi kau pikir kau bisa melepaskan tanggung jawabmu dengan kata-kata seperti itu? Aku, berapa bulan kehamilanmu? Begini Louis, aku hamil 3 bulan. Dia menghela napas lega. Sekarang sudah jelas. Kita putus 4 bulan lalu. Sudah pasti itu bukan milikku. Pasti milik si Kai. Kai? Siapa Kai? Aku benar-benar bingung. Apa dia mengarang cowok ini hanya untuk bisa lolos? Inilah tipikalmu. Dia geram padaku. Kai itu cowok motor selingkuhanmu. Setelah itu dia meneguk kembali minumannya lalu menggeram. Selamat tinggal Dora. Kemudian pergi. Ya ampun, ini terlalu sulit untuk diterima. Tak tahu harus bagaimana. Kukirim pesan ke Cecilia menanyakan apa dia ada waktu untuk bicara. Lalu pesan oke darinya muncul semenit kemudian. Saat tiba di rumahnya, kulihat seorang laki-laki berlalu pergi dengan motornya. Jadi segera saat dia membuka pintu, aku mengedip kepadanya. Siapa cowok tadi? Jangan bilang kalau itu cowok barumu. Cecilia hanya menatapku malu-malu. Gak, cuma seorang kenalan. Lalu dengan cepat dia menarikku masuk. Jadi, apa yang terjadi dengan Louis? Aku ingin tahu semuanya.
Kujatuhkan diriku di sofa, menghela napas dan ceritakan padanya semua tentang pertemuan yang tak terlalu menyenangkan dengan mantanku itu. Wah, dia memang brengsek. Cecilia, apa menurutmu aku perlu ketemu Kai ini? Mungkin dia ayahnya. Tidak, dia menyelaku. Maksudku, kau bahkan tak mengenalnya. Aku menaikkan alisku. Apa kau mengenalnya? Cecilia tampak seperti orang kebakaran jenggot. Oke, ini janggal. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aku hendak mendesaknya untuk dapat informasi lebih lanjut saat tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Ups, aku lupa ponselku. Seorang cowok tampan dengan jaket kulit masuk. Apa dia cowok yang kulihat keluar tadi? Kemudian dia memberiku tatapan kebingungan. Dora? Hah? Kenapa kau tak di Itali? Aku pasti memberinya pandangan aneh karena dia menggosok kepalanya, lalu melanjutkan. Kok bisa kau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Maaf, apa kau mengenalku? Dia tampak bingung. Hah? Apa katamu? Ini aku, Kai. Aku terpaku dan jantungku rasanya mau loncat dari dadaku. Kai? Kau ini Kai? Ayah dari bayiku? Kai melotot padaku. Bayi apa? Kau ini ngomongin apa? Tak satu pun ini masuk akal buatku juga. Jadi aku hanya berseru. Kau tahu, terjadi kecelakaan dan aku sekarang menderita hilang ingatan. Aku tak bisa mengingat apapun. Yaitu semua yang terjadi setelah Natal. Dan, ya, aku juga sedang hamil. Segera setelah aku selesai bicara, Kai berpaling melihat Cecilia, yang sangat gugup menggigiti kukunya. Cecilia, kenapa kau bilang padaku kalau Dora belajar di Itali? Dia memohon. Kai, tolong. Aku hanya tak ingin kau terjebak dalam kekacauannya. Kau pantas mendapat lebih dari ini, daripada dia. Apa? Jadi Cecilia sudah bohong padaku selama ini, sementara dia sebenarnya tahu siapa ayah bayiku? Ya ampun, teman macam apa yang melakukan itu? Aku hendak berteriak padanya, kemudian Kai berkata, bagaimanapun Dora, aku minta maaf tapi bayi itu tak mungkin milikku, karena kita hanya berciuman dan tak lebih. Ruangan itu rasanya mulai berputar. Aku bergegas keluar. Aku perlu waktu sendiri untuk mencerna ini. Jujur, aku merasa seolah seluruh dunia menentangku. Ingatanku tak bisa diandalkan, orang tuaku tak peduli, sahabatku mengkhianatiku. Dan sekarang aku tak tahu siapa ayah bayiku. Betapa tragisnya aku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati sangat buruk. Tapi orang tuaku tetap saja terlalu sibuk dengan laptop mereka untuk tahu itu. Dengan nada dingin, ibu cuma berkata, "Sudah kau temukan siapa ayahnya?" Dengan diam aku menggelengkan kepala. Ayah mendengus. "Ya Tuhan, kepalamu ini gunanya cuma untuk gantungan topi atau apa? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini, jadi selesaikan sendiri." Kenapa mereka bicara seolah mereka peduli untuk membantuku? Tolonglah, aku selalu memecahkan semuanya sendiri. Frustrasi, aku langsung bergegas ke kamarku. Aku sedang duduk di dekat pintu, menatap kosong keluar saat ponselku berbunyi. Itu Cecilia. Hanya memikirkannya saja membuatku marah sekali. Sampai kulempar ponselnya ke lantai bahkan tanpa memeriksa pesannya. Lalu muncul bunyi lagi, jadi aku membungkuk untuk mengambil ponsel saat tiba-tiba kulihat sesuatu mencuat dari bawah kasurku. Itu pemantik api dengan nama Stanley terukir di atasnya. Tunggu dulu. Stanley? Itu mengingatkanku akan sesuatu. Aku ingat sekarang. Louis putus denganku 4 bulan lalu. Tapi bukan karena Kai. Tidak. Itu karena dia akan pergi ke kampus bergengsi. Dan dia pikir perilaku bebasku ini akan membatasi penampilannya. Menyambut kehidupan jombloku yang baru, aku berkendara ke Pulau Key West dan berpesta selama beberapa hari. Dan itulah saat aku bertemu Stanley di sebuah bar. Jadi dia ayahnya. Tapi sekarang apa? Maksudku, aku tak tahu cara menghubunginya. Tapi kalaupun aku bisa menemukannya, lalu apa? Aku tak mencintainya. Aku bahkan tak mengenal cowok itu. Dan aku tak ingin terikat dengannya hanya demi bayi ini. Dan saat aku kembali ke kota, aku semakin dekat dengan Kai. Hanya saja Cecilia tak suka hal ini. Jadi dia melabrakku di sekolah dan bersikeras kalau aku sudah mencuri cowoknya. Aku memutar mata dan memberitahunya, kau ini konyol. Kai bahkan tak menyukaimu, dia menyukaiku. Hal berikutnya yang kuingat adalah tangan kuat mendorong punggungku. Lalu kemudian aku terpeleset dan jatuh dari tangga. Dan sisanya kalian tahu sendiri.
Cecilia itu monster tak berhati. Amarahnya yang penuh kecemburuan bisa saja membunuhku dan bayiku. Aku menepuk perutku. Syukurlah kami berdua baik-baik saja. Aku hanya perlu cari tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jadi, setelah memikirkannya berhari-hari, kuputuskan apa yang akan kulakukan. Aku akan jadi ibu tunggal. Hei, aku tahu aku bisa melakukannya. Tak mungkin aku akan jadi orang tua seburuk orang tuaku. Itulah kenapa aku sekarang di sini mencari buku-buku parenting. Kenapa mereka taruh buku-buku ini tinggi sekali? Sangat tidak pengertian. Tepat saat itu juga seseorang datang menyelamatkanku, mengulurkan tangan dan mengambil buku yang kuinginkan, lalu memberikannya padaku. Aku hendak berterima kasih pada pahlawan baik hati ini. Tunggu dulu. Kai, kuletakkan buku itu dan segera keluar dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berteriak memanggilku tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku hanya tak ingin terseret ke dalam drama antara Kai dan Cecilia. Menjalani 1 kali koma saja sudah cukup. Besoknya aku sedang melihat-lihat situs nama bayi. Saat ibu berteriak memberitahuku ada seseorang di pintu menungguku. Aku turun ke bawah melihat Kai. Berdiri di sana dengan tas-tas berat di kedua tangannya. Dia menatap malu-malu dan berkata, "Ini untukmu." Dan bayi itu. Ini membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, aku kasihan padanya. Melihat reaksiku, dia melanjutkan. Seharusnya aku katakan padamu bagaimana perasaanku sejak awal, maka segalanya akan berbeda. Aku menyukaimu. Maksudku, sungguhan. Aku mencintaimu, Dora, dan aku ingin membesarkan bayi ini denganmu. Aku tak percaya Kai masih mencintaiku, bahkan saat aku mengandung bayi orang lain. Dia berniat menerima bayi ini sepenuh hatinya. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau masuk. Aku tersenyum padanya sambil menahan pintu terbuka. Oke, jadi terkadang hidup membawa kejutan-kejutan gila untukmu. Tapi pastinya itu membuat segala sesuatu jauh lebih menarik. Aku yakin tak akan mengejutkan bagi kalian mengetahui kalau aku tak lagi bicara dengan Cecilia atau Louis. Para pecundang itu tak pantas denganku. Sedangkan Kai, kami berdua kini tinggal bersama. Dan kami tak sabar menunggu bayi ini lahir. Tapi, maaf sekali Kai, karena tak mungkin kami menamainya Kai Junior. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce, yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu. Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blog mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman. Tapi, jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu?
Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jas, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi. Tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu, ada cewek bernama Sally di kelas Bryce. Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi, dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial, di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi, ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian, pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku. Termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun. Tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas, lalu menjawab. Maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu, dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat.
Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda dan pada waktu berbeda dalam sehari untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya. Jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Maddie, bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Maddie? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Maddie kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini.
Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Hah! Tidak bisa percaya kalau Maddie menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik.